Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kita dapat berjumpa di ruangan yang sederhana ini. Dan di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan selama ini? Apakah sudah bisa dikatakan positif ataupun belum? Di sini ada perubahan paradigma kontrol ataupun ilusi kontrol. Walaupun kita tahu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, bisa kita mengontrol orang lain? Tidak. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya ilusi. Nah, ilusi bahwa kita orang dewasa bisa menjelaskan kepada anak, kamu harus begini. Itu cuma ilusi. Perubahan paradigma stimulus respon ataupun teori kontrol. Nah, di sini sudah ada. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dulu kita berilusi ataupun mengandai-andai kita bisa mengkritik si anak dengan bagaimana kemauan kita. Padahal jangankan orang lain kita kontrol, kita tidak bisa juga dikontrol orang lain. Di sini ada pendapat William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Berarti yang kita buat dari dulu itu adalah cuma ilusi. Seandainya kita seorang dewasa, kita bisa mengontrol si anak, padahal itu tidak bisa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga tidak bisa. Karena sebagaikan jari dengan telunjuk sama jempol tidak akan pernah sama. Nah, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Nanti kita baru bicara teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di saat ini kita harus berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Teori kontrol, kita berusaha memahami kebalikan daripada stimulus respon. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sudah terjawab, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Tadi di stimulus respon, berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Berarti istilahnya tidak ada istilah menang kalah. Harus menang-menang. Nih, apa makna disiplin? Intinya disiplin yang kita tulis ini nanti jangan terlihat, jangan menulis kontrol, kebalikannya tidak ada R. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti disiplin itu tidak bisa dipaksakan. Harus hadir dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita memang tidak disiplin, siapapun tidak bisa mendisiplinkan kita. Itu maknanya tidak bisa orang lain mendisiplinkan kita kecuali kita sendiri. Di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada motivasi eksternal, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Budaya positif. Di sini kalau budaya positif, lingkungan harus positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan? Karena kesepatannya dilaksanakan oleh murid. Baru nanti dituangkan ke dalam suatu keyakinan kelas. Bukan berdasarkan kemauan kita orang dewasa ataupun kemauan kita seorang guru. Berarti misalnya di dalam keyakinan kita membuat harus datang ke sekolah tepat waktu. Itu bukan keyakinan kita, bukan keyakinan orang dewasa. Hanyalah keyakinan bersama murid. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini lanjut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Universal, dengan kata lain, universal adalah umum yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini kata-kata positif adalah nantinya positif akan menjadi adat, kebiasaan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu tidak baku. Tidak baku. Peraturan selalu kembalikan buku tepat ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, kalau di keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Di sini juga bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, itu di keyakinan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Di sini setelah dipersilahkan satu persatu murid ke depan untuk menuliskan keyakinannya, baru nanti disepakati bersama dengan seluruh warga kelas. Di sini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan.
Kalau bicara penghargaan di sini boleh jadi satu trofi, boleh jadi ranking. Mencari 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan, itu tindakan guru. Tindakan guru. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga menurut tindakan guru. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Membersihkan tempahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak diberi menggunakan sepatu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu adalah suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Konsekuensi karena sudah disepakati bersama. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Di hukuman, paksaan. Di konsekuensi, stimulus tanggapan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu di hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu juga di hukuman. Di konsekuensi, kehidupan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kebutuhan dasar manusia, di sana ada cinta kasih, penguasaan, ataupun kesenangan, kebebasan, ataupun survival. Ibu Ani, ini kasus Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup untuk kebutuhan si Agus. Bahkan kenapa si Agus mengambil makanan bekal si yang anak lain? Karena dia lapar. Lapar arti kata lainnya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Karena kembali lagi kepada survival tadi.
Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan ataupun kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Karena di situ kembali lagi kepada kebutuhan manusia. Nih, di sana ada 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol. Dan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Gosen 2004. Sini ada segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi biru. Di sini ada menyatakan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menaikkan keyakinan. Di sini ada dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Menangani siswa bersalah dengan menerapkan segitiga restitusi biru. Demikian atas pemaparan saya tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.